Ini statement yang mungkin banyak orang setuju. Kenapa cewek kalau belanja itu ribet banget, lama banget milihnya. Dan kenapa cowok kalau belanja itu lebih satset. Tahu nggak ini ternyata ada hubungannya dengan nenek moyang manusia. Simak pembahasan kali ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanya ya, kenapa wanita atau kenapa cewek itu kalau belanja itu lama dan ribet banget. Mereka biasanya udah tahu mau beli apa, mungkin mereka sudah melakukan research online, kemudian mereka sampai ke toko, mereka research lagi di situ, mereka lihat lagi barangnya, mereka kunjungin satu toko sampai semua toko kalau ada di mall tuh mereka kelilingin, dicobain satu-satu barangnya, dan kemudian balik lagi ternyata belinya di toko yang awal-awal, belinya barang-barang yang awal-awal dicoba. Dan berbeda dengan cowok. Cowok itu ketika mau beli sesuatu mereka sudah ada di kepala, kemudian mereka mungkin melakukan sedikit research di online, dan ketika mereka beli barangnya, kalau beli barangnya di offline, mereka datang dan kadang mereka coba, kadang enggak, langsung bayar, cepet, satset. Nah kenapa ini bisa terjadi dan ini fenomena global, sama di mana-mana seperti ini. Dan ini ternyata adalah warisan dari nenek moyang manusia ribuan tahun yang lalu. Dari zaman Paleolitik ya kalau nggak salah namanya. Ternyata kebiasaan ini diturunkan dari masa tersebut. Seorang researcher bernama Helen Stancy, dia peneliti dan psikolog dari Hammersmith dan West London College, itu menemukan sebuah fakta ketika dia melakukan sebuah penelitian terhadap pria dan wanita. Jadi dia mengumpulkan beberapa puluh pria dan wanita, kemudian oleh dia diberi tugas, jadi pria dan wanita ini diminta untuk menembakkan laser ke sebuah titik. Dan menariknya ditemukan kalau pria itu lebih tepat menembakkan laser ke titik itu ketika jaraknya itu 100 cm atau lebih. Dan wanita itu lebih tepat menembak laser ke titik itu kalau jaraknya itu 50 meter atau lebih dekat. Dan ketika oleh Helen dicari tahu ini ternyata ada kaitannya dengan warisan nenek moyang zaman dulu dari zaman batu ya ketika manusia masih berburu dan memetik tumbuh-tumbuhan liar. Seperti yang mungkin sebagian dari kita sudah tahu kalau zaman dulu zaman purba ya zaman batu itu nenek moyang kita utamanya ketika mencari makan itu berburu. Jadi mereka memisahkan tugas antara pria dan wanita. Jadi yang pria itu ditugaskan untuk mencari protein ya, mereka ditugaskan untuk berburu. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka keluar dari rumah-rumah mereka, dari batu-batuan atau gua-gua mereka. Mereka keluar, mereka mencari buruan dan biasanya mereka mencari itu dari jauh. Mereka melihat dari jauh sasaran buruannya. Kemudian ketika mereka sudah dapat, mereka langsung tembak atau panah atau melempar tombak. Apapun itu zaman itu ya. Dan ketika buruannya mati, mereka harus cepat segera mengambil buruannya dan mereka harus segera pulang ke rumah. Karena baik mereka ataupun buruannya itu menjadi buruan makhluk liar lain atau menjadi buruan manusia dari suku lain. Jadi ketika mereka sudah menyelesaikan tugas, mereka mengeker, mereka membunuh buruan, mereka langsung mengambil buruan tersebut dan mereka langsung pulang. Jadi itu tugas-tugas pria di zaman Paleolitik. Nah adapun wanitanya itu lebih punya tugas untuk mencari karbohidrat atau buah-buahan. Dan karena mereka waktu itu belum menemukan teknik bertanam, jadi wanita-wanita ini mencari buah-buahan liar, apel-apel liar atau tumbuh-tumbuhan liar yang tumbuh di sekeliling pemukiman mereka atau tumbuh di sekeliling rumah-rumah mereka. Nah ini membuat situasi itu lebih aman untuk para wanita. Dan karena tumbuh-tumbuhannya juga tumbuhan liar, otomatis yang kualitasnya bagus itu memang tidak banyak. Berbeda dengan tumbuhan yang ditanam oleh manusia sendiri.
Nah karena lingkungannya yang aman, kemudian mereka juga harus berhati-hati dalam memilih tumbuh-tumbuhan yang mereka petik, itu mereka cenderung menghabisi waktu itu lebih lama. Jadi mereka memilih, mereka lihat-lihat dulu buahnya, mereka cari yang paling baik ya, kemudian setelah itu mereka masukkan ke keranjang, kemudian mereka jalan lagi, mencari di area yang lebih jauh. Kalau misalnya di area jauh lebih jauh tidak dapat yang lebih bagus, mereka akan kembali mengambil tumbuh-tumbuhan yang di awal. Tindakan ini baik yang dari pria yang berburu ataupun yang wanita yang memetik dan memilih dengan baik tumbuh-tumbuhan tersebut, ini ternyata diwariskan ke manusia-manusia modern. Sehingga pria-prianya itu terbiasa itu lebih cekatan melihat target dari jarak jauh, kemudian ketika mereka sudah dapat langsung diambil, langsung dieksekusi dan langsung pulang lagi. Nah berbeda dengan wanita yang cenderung mengambil waktu lebih banyak, berhati-hati karena mereka juga merasa nyaman, mereka merasa aman karena ada di lingkungan tempat tinggal mereka dan mereka harus memilih buah-buah terbaik sehingga memakan waktu lebih lama. Dan ini diturunkan ke wanita-wanita sekarang ketika mereka berbelanja, ketika mereka memilih barang-barang, makanan ataupun apapun itu mereka sangat berhati-hati dan mereka memilihnya itu lebih lama daripada pria. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau misalnya kita melihat pasangan kita ya, keluarga, adik ataupun teman-teman kita yang wanita ya untuk para pria dan mereka belanjanya tuh lama banget, ya nggak bisa terlalu disalahin juga karena ini ternyata warisan dari nenek moyang ini ternyata eh, tabiat atau sifat alami yang diturunkan sehingga ya kita nggak bisa protes-protes banget gitu ya. Dan ya itu aja yang mau gue share hari ini. Kalau misalnya kalian bekerja di bidang marketing atau bisnis ini mungkin bisa jadi insight buat kalian. Jadi apabila kalian menargetkan konsumennya itu wanita, jadi harus membuat tempat yang nyaman untuk mereka memilih-milih. Jadi jangan mereka diburu-buru gitu ya, dibuat tidak nyaman ketika memilih barang. Atau kalau misalnya kalian punya toko online, kalian menargetkan wanita, kalian harus membuat pilihannya itu lebih lebih lengkap dan lebih detail dari harganya, size-nya, kemudian kelebihan satu barang dengan barang yang lain. Itu kalian mesti membuat informasi tersebut lengkap di online, di toko-toko online kalian supaya target market wanita yang datang ke toko online atau ke toko offline kalian itu nyaman ketika memilih barang. Segitu aja dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.